Halo, selamat siang Pak. Kami dari kelompok 10 ingin memperlihatkan praktikum modul 4 yang bernama Automatic Transfer Switch. Kami yang beranggotakan saya Gabriel Sabatino Siaan dengan NIM 6705210052 dari kelas 4503 dan teman saya. Saya Elnisi Hamasia dengan NIM 6705210022 dari kelas 4503. Nah, di sini Pak, saya yang akan bertugas untuk menggambarkan rangkaian ATS di software FluidSim. Baiklah, akan saya mulai Pak. Pertama-tama kita buka dulu software FluidSim-nya, kemudian klik File New, kemudian pilih Relay dari worksheet-nya, break switch sama make switch. Ini kita akan membuat kontaktor 1. Di sini saya susun supaya berurutan. Kemudian saya beri label di setiap komponennya dengan cara double klik pada komponen tersebut. Saya buat di sini K1. Kemudian saya geser supaya tidak terlalu dekat, supaya jaraknya sama. Kemudian saya copy untuk buat kontaktor 2-nya. Lalu saya ganti labelnya menjadi K2. Selanjutnya, saya pilih teks untuk penamaan pada setiap komponennya. Lalu saya copy. Lalu saya ubah, ada A1, A2, 22, 21, dan seterusnya. Kemudian saya susun pada setiap komponennya. Di sini saya atur supaya peletakannya sejajar antara komponen di atas, nama yang di atas dengan yang di bawahnya. Baiklah, untuk memudahkan, ini saya copy lagi untuk menjadi kontaktor yang kedua. Yang tadi sudah saya buat, saya delete dulu. Ini saya tinggal menyesuaikan tempat letaknya lagi. Kemudian nanti saya ganti label di setiap komponennya menjadi K2.
Selanjutnya saya akan tambahkan komponen relay with switch on delay. Untuk membuat timer 1 dan 2. Kemudian saya juga membutuhkan komponen change over switch. Ini nanti change over switch-nya saya rotate 180 derajat. Kemudian saya beri label juga dengan double klik pada komponennya. Oke, ini saya geser dulu supaya tidak terlalu dekat ya. Kemudian saya beri lagi angka-angkanya menggunakan perintah teks. Ini tadi setiap teksnya ini saya rotate 90 derajat. Sama seperti yang tadi di K1 dan K2. Oke, kemudian saya letakkan di tempatnya masing-masing. Oke, kemudian saya copy, saya paste untuk timer 2-nya. Kemudian saya pilih komponen relay lagi. Kemudian komponen change over switch di samping relaynya tadi. Oke, ini agak saya geser ya supaya muat yang relaynya. Ini lalu saya atur penomorannya. Lalu saya ubah labelnya menjadi R. Ini saya buat juga nomor di relaynya, nomor 7 dan 2. Untuk angka-angkanya ini saya menggunakan ukuran 8. Baiklah, selanjutnya saya akan memasukkan komponen indikator light. Di sini ada 3. Nanti ada yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Yang merah dan hijau saya rotate 90 derajat. Yang kuning tetap. Ini kemudian saya ubah ya, tadi kelupaan K2-nya belum dibuat. Ini jadi K2, kemudian yang tadi itu yang timernya T2. Dan yang ini T2.
Oke, selanjutnya agak saya geser. Kemudian saya tambahkan komponen Dalton switch. Sini ada 4 saya buat, 2 di bagian listrik utama PLN dan 2 lagi di cadangan. Kemudian saya buat namanya TX, pakai komponen teks ya, PLN dan cadangan. Ini ukurannya 12, ukuran hurufnya. Kemudian saya tambahkan komponen listrik input dan outputnya. Di listrik utama sama di listrik cadangan. Oke, kemudian saya atur dulu supaya jaraknya tidak terlalu dekat. Kemudian saya beri namaannya ya. Ada MCB1 dan MCB2. Oke, setelah ini saya ingin menghilangkan angka port, supaya lebih mudah dilihat dengan mengklik tab view, baru uncheck list pada pilihan display current pad. Jadi seperti ini, sudah tidak ada lagi angka portnya. Oke, selanjutnya ini saya atur dulu sedikit. Ini saya mau buat simbol R, G, dan Y untuk lampu indikatornya. Saya menggunakan komponen teks. Oke, sudah saya letakkan. Baik, selanjutnya inilah saya akan menghubungkan antar komponen dengan cara kita klik, kemudian kita tarik dan arahkan ke titik mana kita ingin hubungkan komponen ini. Selanjutnya, ini untuk setiap komponen ini saya hubungkan sesuai dengan yang ada di jurnal kelompok kami.
setiap garis hubungnya ini tidak boleh saling bertimpa ya, supaya nanti bisa kita run kalau semuanya sudah terhubung. Nanti di akhir kalau kita sudah menghubungkan semua komponen, kita akan coba run. Jika nanti ada tanda tidak bisa di-run, nanti seperti ada ditunjukkan mana garis yang bertimpa, berarti itu akan kita perbaiki lagi. Oke, ini kita hubungkan ke indikator light-nya. Yang di sebelah kiri ini indikator light-nya berwarna merah, kemudian yang di sebelah kanan berwarna hijau, lalu yang di atas itu berwarna kuning.
Oke, di sini akan saya coba run dan ternyata ada garis yang bertimpa ya. Ini saya coba perbaiki dulu. Saya coba run lagi, ternyata masih belum sesuai. Yang di A2 itu K1 A2. Sini akan saya perbaiki dulu yang di bagian cadangannya ya. Ada kekeliruan saat saya menghubungkannya. Oke, yang di cadangan sudah benar ya, tinggal yang di K1 A2 sama T1 di T1 ya. Ini saya coba hapus dulu. Saya akan menggambar dari awal garisnya ya. Saya coba gambar dari awal. Oh, ternyata masih belum benar. Saya perbaiki lagi. Oke, yang T1 sudah benar, tinggal yang di K1 A2. Oke, di sini saya hapus lagi ya garisnya, saya ulang dari awal untuk K1 A2-nya. Kemudian saya hubungkan lagi. Hubungkan dulu R7 dengan A2. Kemudian yang T1 yang 7 ke R7. Kemudian T17 ke indikator light yang berwarna merah. Oke, sini saya atur ya garisnya supaya tidak berhimpit. Kemudian saya coba play. Ini saya kecilkan dulu supaya nampak semua. Oke. Nah, di sini ada waktu 5 detik ya sebelum lampunya menyala. Oke, kemudian saya coba yang untuk cadangannya dan semua lampu menyala. Berarti semuanya sudah sesuai. Oke, ini saya
stopkan. Nah, jadi begitulah Pak, praktikum rangkaian ATS kami kelompok 10. Sebelumnya ini praktikumnya sudah saya videokan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu pengerjaannya. Sebelumnya saya juga mohon maaf Pak jikalau ada suara yang mengganggu saat saya menjelaskan, karena situasi di sini memang sedang tidak kondusif ya Pak. Baiklah, saya kira begitulah praktikum modul 4 kami dari kelompok 10. Sekian dan terima kasih Pak.